Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa laqad qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa qala fi ayatin ukhra walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila as-sama' fatuglaq abwabus sama'i dunaha thumma tahbitu ilal ardi fatuglaq abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi la'ana fa in kana raja'at ila alladhi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha rawahu Abu Dawud. Amma ba'd. Ikhwatal a'izza jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan diberikan nikmat berupa berkumpul untuk saling bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah pada 7 Juli ini 2024 sampai pada halaman 313, yang mana diawali dengan sebuah dengan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, "Innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta yaqula lahu ma mana'aka idza ra'aital munkara an tunkirahu." Fa idza laqana Allahu 'abdan hujjatahu qala ya rabbi rajautuka wa fariktu minan nas. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah akan benar-benar menginterogasi seorang hamba, menghisab, menanyai. Jadi di sini dalam hadis ini yang menanyai adalah Allah langsung. Pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Kemudian di antara pertanyaan yang Allah ajukan adalah ma mana'aka idh ra'aital munkara an tunkirahu. Wahai hambaku, apa yang menghalangimu dari mencegah kemungkaran padahal engkau menyaksikannya? Nah, ini salah satu pertanyaan di padang mahsyar saat prosesi hisab. Nah, kira-kira nih, dalam keseharian kita, dalam bertetangga, pernah nggak kita melihat kemungkaran dari mereka? Sering kan pastinya. Yang tidak menutup aurat, yang mengganggu dengan kebisingan sepeda motornya, yang ngadu ayam di lingkungan RT kita, yang main judi slot padahal udah azan. Nah, itu kan semua kemungkaran tuh. Nah, kira-kira kita pernah nggak mengingatkan, mengingkarinya, mengatakan bahwa ini adalah kemungkaran yang harus dihentikan? Kalau tidak, maka inilah salah satu pertanyaan yang akan Allah ajukan. Kenapa? Lalu di sini disebutkan oleh Rasulullah
jawaban si hamba tadi yang tidak mengingkari itu. Ya Rabbi rajautuka, ya Allah, saya memang tidak mengingkari dan saya berharap ampunanmu atas kediaman atau diamnya saya terhadap kemungkaran tersebut. Wa fariqtu minan nas, dan alasan saya tidak mengingkari karena saya fariqtu artinya adalah khiftu, saya takut dilawan, takut jadi omongan malahan, karena orang baik sekarang malah jadi bahan nyinyiran, ya kan? Atau takut karena yang berbuat kemungkaran yang punya kontrakan. Nah, coba itu. Berabe ini bisa dicabut listriknya atau diusir dari kontrakan gitu ya. Ala kulli hal, kewajiban kita adalah menyampaikan bahwa yang hak adalah hak dan mengingatkan bahwa yang munkar harus dihentikan. Hanya saja mungkin cara penyampaiannya agar tidak justru mengundang kemungkaran yang lebih besar. Jangan datang-datang sudah dalam kondisi wajah yang memerah, apalagi sambil bawa sapu. Nah, yang didatengin lah udah ngerespon dulu, melotot juga gitu kan, terjadilah perkelahian, kemungkaran yang lain lagi. Jangan, nggak boleh, dengan cara yang baik ya. Nah, bagaimana status hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor 4017 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihil Jami' dengan nomor 1818. Berarti bisa kita katakan dalil ini jelas menunjukkan adanya pertanyaan di padang mahsyar tentang kenapa kita kok diam terhadap kemungkaran, selain pertanyaan tentang 4 hal sebelum kaki kita bergeser menuju sirat. Tentang apa? Ilmu, apakah diamalkan, harta dari mana dan diinfakkan kemana, tentang masa muda kita gunakan untuk apa gitu ya. Selanjutnya ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Firyabi dari Sufyan ibn Zaid, dari Amr ibn Murrah, dari Abul Bukhturi, dari Abu Sa'id Al-Khudri lagi. Ia berkata, Rasul bersabda, la yahqiranna ahadukum nafsahu idza ra'a amrallahi alaihi fihi maqalun fala yaqulu fihi fayaqulu yaumal qiyamah ma mana'aka idza ra'aita kada wa kada an taqula fihi fayaqulu lahu ay rabb khiftun nasa fayuqalu iyaya kunta ahaqqu an takhaf. Hadis ini di dalam kitab ini tidak disebutkan statusnya, namun coba saya cari dari referensi lain, ternyata dhaif. Ada di dalam Dhaifut Targhib, Dhaifut Targhib wa Tarhib karya Al-Albani jilid kedua halaman 52, dan juga ada di dalam Sahihul Jami dengan nomor 6332. Statusnya dhaif kalau ada di dalam Dhaifut Targhib. Maknanya adalah jangan sekali-kali salah seorang di antara kita, di antara antum semua, merendahkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ketika melihat larangan dan perintah Allah diabaikan, syariah dilanggar gitu ya, kita diam saja, sama, tidak mengingkari. Lalu pertanyaannya juga sama, apa yang menghalangimu saat melihat kemungkaran engkau diam saja? Kemudian jawabannya, aku takut terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Maka Allah katakan, bedanya di hadis yang ini, iyaya kunta ahaqqu antakhaf, yang engkau lebih layak untuk takuti adalah aku. Kenapa? Engkau malah lebih takut terhadap manusia. Hendaknya engkau lebih takut jika kemungkaran dibiarkan, bukan takut terhadap omongan manusia. Begitu ya. Baik, selanjutnya babun minhu, satu bab bagian daripada pembahasan ini, yaitu kemungkaran.
Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafidh menyebutkan dari Abdullah Muhammad ibn Ja'far, dari Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria, dari Ismail ibn Amr, dari Mindil, dari Asad ibn Atha, Mindil dan Asad ibn Atha, dari Ikrimah, dari Abdullah ibn Abbas. Ia mendengar Rasulullah bersabda, la yaqifanna ahadukum ala rajulin yudrabu dhulman fa innal la'nata tanzilu minas sama'i ala man hadarahu idza lam tadfa'u anhu wa la yaqifanna ahadukum ala rajulin yuqtalu dhulman fa innal la'nata tanzilu minas sama'i ala man hadarahu idza lam tadfa'u anhu. Bagaimana status hadis ini? Hadis ini ada diriwayatkan oleh Ar-Rubai di dalam Fathul Ghaffar jilid keempat halaman dengan nomor 2120. Ar-Rubai mengatakan isnaduhu hasanun, sanadnya hasan, berarti bisa dijadikan hujjah. Namun di dalam Fathul Ghaffar redaksinya agak dibalik sedikit. La yaqifanna ahadukum mauqifan yuqtalu fihi rajulun zulman fa innal la'nata tanzilu ala man hadarahu hina lam yadfa'u anhu wa la yaqifanna ahadukum mauqifan yudrabu fihi rajulun zulman fa innal la'nata tanzilu ala man hadarahu hina lam yadfa'u anhu. Jangan sekali-kali kalian berdiam diri saja ketika melihat ada orang yang dibunuh secara zalim, karena sesungguhnya laknat dari Allah akan turun untuk orang yang menyaksikan pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang zalim tersebut jika dia diam saja. Nah, ngeri nih, kalau yang membunuh sudah pasti dosa besar, ancamannya banyak. Nah, ini ada orang menyaksikan pembunuhan malah ngeluarin HP, direkam doang di Padang gitu ya. Afif, siapa? Afif. Konon katanya menurut LBHI atau siapa, digebukin, tapi menurut aparat dia lompat dari jembatan ke sungai. Dipukulin berapa? 18 orang ya. Masya Allah. Ala kulli hal, yang benar yang mana kita tidak tahu. Yang jelas yang videoin pamannya ini. Lah pamannya diam baik. Malah videoin doang. Tapi ya bisa jadi bukti akhirnya. Nah, kalau begitu kita sebagai muslim melihat tinjauan hadis ini. Kalau pamannya diem baik, bukannya mencegah malah asik dengan video, apalagi sampai diunggah di medsos, itu kemungkaran juga pamannya menyebarkan proses pembunuhan, dan dia akan terkena laknat. Laknat itu artinya apa? At-tardu mir rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Diam terhadap kemungkaran menjadi sebab mendapatkannya seorang hamba laknat dari Allah, menyebabkan dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah itu bukan perkara remeh dan ringan, karena kita semua tahu bahwa la yadkhulanna ahadukum al-jannata bi amalihi illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga melainkan atau bermodal amalnya saja. Mereka masuk surga, kita masuk surga itu sebagai orang beriman, modal utamanya justru rahmat. Nah, kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah, kira-kira bagaimana tuh? Masuk surga apa kagak? Baik, jadi status hadis ini, sebenarnya hadis ini banyak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqayli, tadi Abu Nu'aim dalam kitab ini,
ada juga diriwayatkan oleh At-Tabarani. Nah, yang saya temukan satu-satunya yang menyatakan hadis ini hasan adalah Ar-Rubai, Asy-Syaikh atau Al-Imam Ar-Rubai. Namanya adalah Hasan ibn Ahmad Ar-Rubai As-San'ani yang hidup di tahun 1276. Kitabnya lebih lengkapnya namanya Fathul Ghaffar Al-Jami' li ahkami sunnati nabiyyinal Mukhtar. Jadi menurut beliau hadis ini hasan. Nah, kalau hadis ini hasan cukup mengerikan buat kita. Nah, bahkan bukan hanya pembunuhan. Di dalam potongan akhir dari hadis ini, jangan kalian diam saja bila ada orang dipukul, cuman dipukul nih, belum sampai dibunuh, secara zalim. Nah, ini kan sering terjadi di jalanan gitu ya, gara-gara senggolan spion doang, Bit sama Mio, udah turun berantem, dijotos duluan mukanya yang Bit gitu ya. Sebenarnya dasar utamanya mungkin karena beda merek kali gitu ya. Kalau udah Yamaha musuhan sama Honda gitu. Allahu a'lam gitu ya. Orang kita tuh emang mudah sekali terprovokasi oleh hal-hal kecil ya. Sering kita umpamakan dengan fakta yang terjadi, menunjukkan literasi kita tuh kecil atau minim sekali, mudah tersulut emosi. Yang korupsi suami siapa? Sandra Dewi, yang dihujat Dewi Sandra. Nah, itu kan menunjukkan kita itu malas baca, senang baca yang headline-nya aja, yang tulisannya gede merah lagi gitu. Sekarang masuk di halaman 314, ada bab majaa fi syahadati arkanil kafir wal munafiqi alaihima wa liqaihima Allah azza wa jalla. Bab kesaksian anggota tubuh orang kafir dan munafik untuk memberatkan mereka dan perjumpaan mereka dengan Allah. Jadi orang munafik dan kafir menurut judul bab ini berjumpa pula di padang mahsyar dengan Allah. Diawali dengan surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini kata Allah akan kami tutup mulut-mulut mereka, mulut-mulut orang kafir dan munafik. Dan yang akan berbicara memberikan kesaksian justru tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka tentang apa saja yang selama ini di dunia mereka kerjakan. Namun di ayat berikutnya yang dinukil dalam bab ini, surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Hari di mana akan memberikan persaksian yang memberatkan mereka. Siapa? Lidah-lidah mereka. Loh, tadi katanya mulutnya ditutup, kok sekarang lidah? Dan tangan-tangan mereka serta kaki. Kemudian juga ditambahkan dengan Fussilat ayat 21, mereka malah berkata, debat sama kulitnya, wahai kulit-kulitku, kenapa kalian memberikan persaksian yang memberatkan aku? Nah, bagaimana ini? Yang mana duluan? Ditutup mulut-mulut mereka dulu, kemudian anggota tubuhnya memberikan persaksian, atau mereka ngomong dulu sebelum akhirnya ditutup mulutnya? Maka jawabannya ada di beberapa ayat Al-An'am, An-Nahl, sama surat Ghafir atau Al-Mu'min. Intinya mereka ngomong dulu saat dihisab itu. Di dalam surat Al-An'am dikatakan, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian di padang mahsyar ketika ditanya, mereka bisa jawab, berarti kan ngomong dulu, belum ditutup mulutnya. Lam takun fitnatuhum. Nah, kalau kita nggak baca tafsir, dan disinilah pentingnya mengaji dan mengkaji. Antum sudah pernah ngaji mendengar makna fitnah itu artinya ujian atau azab atau syirik. Ya kan?
illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan orang kafir, yaitu bersatu padu, maka pasti akan terjadi fitnah dan kerusakan besar, yaitu kesyirikan. Di sini fitnah maknanya kesyirikan. Di dalam ayat lain bisa berarti tergoda, teruji, atau bisa jadi maknanya adalah azab. Seperti surat At-Taubah atau Al-Anfal itu ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah. Fitnah di situ azab artinya. Sedangkan dalam versi Indonesia tuduhan. Beda lagi. Nah, kita ngomongin versi Arab, bisa arti syirik, ujian, atau azab. Dalam Al-An'am ayat 23 ini bukan itu semua maknanya. Fitnah di sini maknanya adalah al-jawab atau jawabuhum. Kemudian jawaban mereka di padang mahsyar saat diinterogasi oleh Allah tidak lain hanyalah bilang begini nih. Wallahi rabbina, demi Allah wahai Tuhan kami. Ngomong di depan Allah ngomongnya bagus bener. Udah Allah pakai rabbina lagi. Supaya selamat ini. Ma kunna musyrikin, kami dulu nggak berbuat syirik kok, kami bukan orang musyrik kok. Jadi ini ngomong dulu baru kemudian nanti ditutup. Bener nggak kalian yang musyrik apa enggak? Yang memberi persaksian akhirnya tangan dan kaki mereka. An-Nahl ayat 28. Dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri, ini ada beberapa tafsiran. Yaitu mati dalam keadaan kafir. Ada dua dari Ikrimah, yaitu orang yang masuk Islam kemudian tidak ikut berhijrah sehingga mereka akhirnya diusir oleh kafir Quraisy yang kemudian terbunuh di perang Badar, begitu ya. Atau mereka yang memang meninggal dalam keadaan kufur. Fa'al qaus salama. Jadi nanti di padang mahsyar mereka ini akan alqau assalam, menampakkan azharu as-sam'a wat ta'ah, itu mana alqau salam. Mereka melemparkan assalam. Di sini bukan assalamualaikum. Nah, kalau kita cuma modal paham dasar-dasar bahasa Arab akan berbeda sekali. Itulah perlunya ngaji, mengkaji tafsir agar tidak salah memaknai makna dari satu ayat. Apalagi ini salamnya pendek, assalam. Kalau assalamualaikum, assalam. Jadi mereka akan pura-pura tunduk dan taat saat diinterogasi itu. Ya, jadi anak-anak kalem gitu ya. Ma kunna na'mal min su. Kami tidak pernah mengerjakan as-su. Kita sering dengar ulama su, ulama yang buruk. Tapi makna as-su di sini ternyata bukan buruk. Menurut Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, asyirk. Nah kan, kalau kita nggak ngebaca tafsir, kita akan salah memaknai, akan mendegradasi, meminimalkan, mengerdilkan makna Al-Quran sebenarnya. Makanya pernah ada fatwa haram hukumnya menerjemahkan Al-Quran. Kenapa? Karena akan mengkerdilkan maknanya, mempersempit. Sedangkan Quran terjemah kan sudah tebal tuh. Kalau ditambahin dengan penafsiran dari sebuah kata, sedangkan kadang tafsir sebuah kata itu banyak. Nah, itu belum lagi pakai asbabul wurud, asbabun nuzul. Lah, Qurannya segede apa itu? Yang segitu aja udah malas bacanya. Ya kan? Makanya perlu ngaji. Quran bukan cuman jangan dibuat bacaan doang. Jadi nggak paham, makanya praktek hidupnya jauh dari Quran. Yang ketiga surat Ghafir, min dunillah, selain Allah. Artinya mereka pernah berbuat syirik. Mereka berkata qalu dallu anna. Nah, nanti mereka akhirnya mengakui, ini bukan mengingkari. Sesembahan-sesembahan kami itu dallu anna. Dallu baik di dalam Ibnu Katsir, Al-Baghawi maupun Al-Qurtubi serta At-Tabari maknanya zahabu atau halaku atau taraku.
Sesembahan-sesembahan kami selain Allah itu akhirnya di padang mahsyar entah kemana, hilang atau binasa. Dalam ayat lain kan dijelaskan bahwa orang-orang kafir dan sesembahannya akan dilemparkan ke dalam neraka. Kalau mereka nyembah matahari, mataharinya dicemplungin. Kalau mereka nyembah pepohonan, pohonannya dihadirkan, dicemplungin ke neraka juga. Nah, bisa jadi sesembahannya itu lebih dulu dicemplungin, sehingga mereka bilang, "Dallu anna." Sesembahan kami udah nggak ada nih, la yanfa' wa la yadur, nggak bisa nolongin juga sekarang nih. Artinya mereka ngakuin sebenarnya mereka telah berbuat syirik. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Tapi lucunya mereka juga bilang gini, kami dulu nggak pernah kok berdoa kepada selain Engkau wahai Allah. Ya, buktinya sesembahan kami udah nggak ada tuh. Lah iya, orang udah dimasukin neraka. Kadzalika yudillullahu al-kafirin. Demikianlah Allah menyia-nyiakan amalan orang-orang kafir. Itu makna adalla yudillu. Jangan diartikan menyesatkan, ya. Adalla yudillu juga bisa artinya menyia-nyiakan. Jadi intinya antara surat Yasin dengan surat An-Nur tidak bertentangan. Tapi itu adalah rangkaian, urutan. Mereka bisa ngomong dulu, membantah bahwa mereka tidak pernah berbuat syirik, baru ditutup mulutnya, kaki tangannya baru ngomong. Nah, kaki tangannya misalnya ngomong, iya dulu saya ngeluarin duit untuk berangkat satu bis bareng-bareng menuju sebuah pohon untuk kami bersedekah dan berkurban di sana untuk selain Allah. Nah, sering kan ada study tour kesyirikan. Kemudian di sini disebutkan sebuah hadis dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Muawiyah ibn Haidah al-Qurashi bahwa Nabi pernah bersabda, taji'una yaumal qiyamati ala afwahikumul fidam wa awwalu ma yatakallamu minal insani fakhidhuhu. Kalian nanti, di sini berarti konteksnya para sahabat nih. Kalian akan datang, berarti orang Islam juga masuk dalam arah pembicaraan Nabi ini. Kalian akan datang nanti pada hari kiamat, sedangkan di mulut kalian ada al-fidam. Al-fidam itu sebenarnya saringan di mulut teko. Ya, artinya mulutnya dibungkam. Dan yang pertama kali berbicara dari bagian tubuh manusia adalah pahanya dan telapak tangannya. Bagaimana status riwayat ini? Hasanun, baik hadisnya, statusnya. Berarti bisa dijadikan hujjah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 20.025, At-Tirmidzi 3001 dan Nasa'i di dalam Al-Mu'jam Al-Kubra 11.431. Nah, jadi mulut kita akan ditutup nanti setelah kita mungkin mengajukan hujjah. Tapi kalau orang mukmin itu nggak banyak alasan interogasi, mereka cuma berkata bala ya Rabb, iya benar saya pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah begitu. Yang suka membantah itu memang munafik dan kafir, sehingga akhirnya jasad mereka lah yang berbicara, tangannya bilang, kakinya bilang. Kenapa paha? Menurut para ulama karena paha lah yang paling dekat dengan anggota tubuh yang bernama kemaluan, yang dosanya adalah dosa besar. Lah kemudian kenapa telapak tangan? Telapak tangan banyak digunakan untuk mengerjakan, membantu melancarkan maksiat, nabok orang, ya kan, nabok bini, nah, KDRT deh. Gosok sendal orang di masjid, ambil yang baik, buang yang buruk, gitu ya. Baik, karena tema kita yang sudah di-share di media sosial adalah turunnya laknat tadi sudah. Sekarang kita membahas tentang hadis-hadis lain yang berkaitan dengan laknat. Hadis pertama dari Samurah ibn Jundab
Dicantumkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam Al-Iqtirah fi Bayanil Istilah dengan derajat yang sahih. La tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Jangan kalian saling mencaci dengan laknat Allah. Kalimatnya gimana? Misalnya la'anakallah atau la'natullahi alaika. Semoga kamu dapat laknat dari Allah. Artinya semoga engkau dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini nggak boleh. Tidak juga dengan kemurkaan Allah. Semoga Allah murka kepadamu. Nggak boleh. Wala binnar, tidak boleh juga. Semoga engkau masuk neraka, nggak boleh. Kemudian hadis berikutnya, bahwasannya Abdul Malik ibn Marwan, ya, seorang tabi'in, Zaid ibn Aslam menuturkan, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik ibn Marwan pernah mengutus seorang utusan kepada seorang tabi'iyah, wanita dari kalangan tabi'in, yaitu Ummid Darda As-Sugra, istri daripada Abu Darda. Ngapain Abdul Malik ibn Marwan mengutus utusan? Agar memberikan furnitur rumah berupa sutra, hijab, hordeng, kemudian wisada sama numrukoh, bantal-bantal kecil maupun bantal besar, pokoknya untuk furnitur di ruang tamu, hadiah lah. Lah untuk apa seorang khalifah mengirim hadiah kepada istri orang? Karena Ummu Darda As-Sugra ini banyak menyampaikan hadis dari suaminya, dari Abu Darda, maka dia diberikan hadiah agar mau datang nginep ke rumah dan istananya Abdul Malik ibn Marwan, nginep bersama, tinggal bersama istri-istri daripada Abdul Malik ibn Marwan ini, agar besok istrinya dapat hadis baru disampaikan ke Abdul Malik ibn Marwan. Nah, ini contoh masih ada kebaikannya di para penguasa zaman dulu, menghormati para perawi hadis, diundang, meskipun yang lebih afdol adalah yang butuh hadis yang datang. Sebagaimana Imam Malik pernah diundang ke istana penguasa atau gubernur Madinah, nggak mau. Beliau disuruh ngajarin kedua anak penguasa itu. Beliau bilang ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, alhamdulillah saya mendatangi ini. Ya, diundang suruh nginep. Nah, tengah malam Abdul Malik ibn Marwan bangun minta air minum kali gitu. Panggillah khadimnya, bukan khodam ya. Sekarang lagi ramai ini khodam-khodam. Orang Indonesia benar-benar dah gituan masih dipercaya baik. Pembantunya dipanggil, tolong ambilin minum. Rupanya nih lelet dia. Ya namanya tengah malam orang masih belek mulu matanya. Lambat, marah akhirnya si Abdul Malik ibn Marwan ini. La'anahu akhirnya. Terucaplah, mungkin lagi emosi, lagi aus tengah malam. La'anakallah. Gitu ya, semoga Allah melaknat engkau. Lama banget gitu. Memang orang Arab ini kebiasaan gitu ya, lagi sering menyebut nama Allah gitu, baik yang positif maupun negatif. Dilaknatlah pembantunya itu. Nah, rupanya Ummu Darda As-Sugra ini dengar bahwasannya Abdul Malik ini mengucapkan kalimat laknat. Besok paginya ditegur lah sama Ummu Darda ini. Nih lihat, wanita ini berani negur penguasa. Emang mama nggak ada obatnya, Pak? Raja jalanan juga raja penguasa. Banyak penguasa yang bertekuk lutut di mata kaki perempuan, ya nggak? Sekeren-kerennya suara apa itu? Suara ekspresi ngantuk kayaknya ya. Sekuat-kuatnya Napoleon Bonaparte tunduk di bawah Margaret Josephine ya, kalau kata Kiai Haji Jainuddin MJ, atau salah ingat siapa namanya gitu, saya lupa. Segalak-galaknya Abu Fikri, kalau mau bininya ya tunduk juga dia. Segarang-garangnya nih yang badannya gede di sini lah, sama bini mah tetap aja. Nah, ditegur, saya dengar Anda semalam melaknat khadim ente. Ya, berani ditegur. Maka kemudian Ummu Darda mengatakan,
Sami'tu Abu Darda yaqul qala Rasulullah la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Hati-hati ente, jangan suka melaknat. Jangan suka bilang engkau jauh dari rahmat Allah, semoga Allah murka kepadamu. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syufa'a. Kita tahu nanti di akhirat sana ada orang-orang mukmin, teman-teman kita yang nyemplung ke neraka. Meskipun dia mungkin suka ngaji, ya kita kan nggak tahu di rumah dia suka buat dosa apa. Nah, kita yang beneran solehnya, banyak amalnya, bisa nolong gitu kan. Itu yang disebut syafaat orang soleh kepada temannya. Maka bergaullah dengan orang soleh. Nah, orang yang suka melaknat nggak bisa jadi syufa'a ini, nggak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada temannya. Jadi selain Nabi Muhammad, ada orang soleh yang diperkenankan untuk memberikan syafaat, sebagaimana dalam hadis Bukhari yang cukup panjang. Bahkan dijelaskan sampai diperkenankan turun ke neraka, badannya tidak bisa tersentuh api untuk narik temennya yang udah pada gosong di neraka. Nah, orang yang suka melaknat tidak punya kesempatan ini. Kenapa? Karena syafaat itu kan kepedulian, kebaikan hati, sedangkan melaknat sebaliknya. Ya, apalagi kalau statusnya sudah la'an, sering. Meskipun menurut Al-Imam Al-Munawi kalau tidak salah, tidak mesti sering, sekali saja sudah bisa terkena ini, kena celaan, bahwa melaknat itu tercela gitu ya. Tetapi dalam konteks hadis Abu Darda yang riwayat Muslim ini, ya ingat hadis ini riwayat Muslim 2598, itu konteksnya yang sering melaknat, maka nggak bisa jadi pemberi syafaat. Wala syuhada, orang yang suka melaknat juga tidak bisa menjadi syuhada. Maknanya ada 3. 1, syuhada yang dimaksud ini adalah orang-orang yang dijadikan saksi oleh Allah untuk menguatkan klaim para rasul bahwa mereka telah menyampaikan risalah. Jadi kita umat Muhammad itu nanti menurut Quran memang akan menjadi saksi, meskipun kita nggak pernah berjumpa dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita akan menjadi saksi ketika misalnya Nabi Ibrahim atau Nabi Daud dialog bersama umatnya. Saya telah menyampaikan peringatan, saya telah mengajak kalian bertauhid. Kaumnya bantah, ma atana min nadhir, nggak pernah datang tuh pemberi peringatan. Nah, kita lah yang menguatkan, iya, kalian sudah didatangi oleh nabi ini. Nah, itu namanya syuhada. Ini arti pertama. Arti kedua, orang yang suka melaknat tidak boleh jadi saksi dalam mahkamah syar'iyyah. Syuhada artinya kan saksi yang memberikan persaksian. Makanya syahadat, ya, itu artinya juga memberikan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, dia tidak dapat rizki berupa meninggal dalam mati syahid. Nah, ini yang berat. Orang yang suka melaknat, kalau benar maknanya yang ketiga, tidak akan diberikan mati syahid. Ngeri kan? Perkara remeh ini gara-gara lisan doang. Hadisnya sekali lagi sahih. Hadis yang ketiga, Nabi ketika sedang bermajlis bersama Abu Hurairah dan teman-temannya, sahabat lainnya, didatangi oleh atau dibawakan seorang yang mabok, habis minum khamr. Fa'amara bidarbihi, lalu Nabi memerintahkan untuk diberikan hukuman pukul. Namun dalam hadis ini belum turun atau tidak dijelaskan pukulannya itu pakai apa dan berapa kali. Makanya baru di zaman Umar sebanyak 80 kali berdasarkan ijtihad Umar. Lalu di antara kami ada yang memukulnya pakai sendal. Kalau sendalnya bakyak, nah lumayan. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai kain yang dipelintir-pelintir itu kan. Waduh, lumayan kayak bocah main perang-perangan ini. Ketika orang itu udah selesai dihukum, dia pergilah itu.
Lalu ada seorang laki-laki yang berkata dari kalangan sahabat, malahu akhzahullah. Ini orang ngapa sih mabuk mulu? Semoga Allah menghinakan engkau. Ada yang mengatakan qila, kalau ada kata qila dikatakan, ini lemah biasanya. Sigatu majhul. Yang berucap gitu Umar. Namun sekali lagi lemah ya pendapat ini. Kemungkinan katanya Umar yang bilang begitu. Semoga Allah menghinakan engkau. Mabuk mulu lu. Lalu Nabi mengingatkan, la takunu auna syaitani ala akhikum. Hei, jangan ngomong kayak gitu. Kalau kamu ngomong kayak gitu, kamu jadi pembantu, penolong bagi setan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor 6781. Sahih banget berarti. Nah, larangan Nabi ini menurut para ulama maksudnya adalah jangan kalian menjadi penolong setan, karena setan ketika menghiasi maksiat agar dilakukan oleh seorang hamba, itu tujuannya untuk menghinakan hamba itu dalam kehinaan, menjerumuskan dalam kehinaan dengan maksiat. Nah, kalau Anda ngucapin orang yang habis dihukum karena maksiat, la'anakallah, ghadaballahu alaika, adkhalakallahu nar, semoga Allah laknat, semoga Allah murka, semoga masuk neraka lu, gitu kan. Itu kamu membantu setan, tercapailah tujuan setan menghinakan dia, karena puncak kehinaan kan masuk neraka. Jadi nggak boleh nih kita ya menghinakan pelaku maksiat, apalagi itu orang sudah datang mau dihukum, sudah taubat, malah kita hinakan. Apalagi dan memang secara umum ya kita nggak boleh melakukan istibad, mengucapkan kalimat pesimis, orang model kayak dia maka gak bakalan masuk surga, udah ketahuan lah kagak pernah ke masjid. Nah, ini nggak boleh begini. Kita karena nggak tahu dia punya kebaikan lain, ya memang dalam hal sholat jamaah mungkin enggak, tapi dia punya kebaikan lain, kan ada saja manusia itu, dia mungkin nggak ke masjid, ada aja alasannya ya, meskipun itu nggak dibenarkan. Tapi dia mungkin suka nolongin kucing, ya kan, ngasih makan kucing, suka nolongin nenek-nenek nyebrang jalan, ya gitu kan, yang kita kadang nggak bisa melakukannya. Nah, kemudian yang tadi berkaitan dengan laknat ya, sesungguhnya seorang hamba jika melaknat sesuatu atau seseorang, maka laknat itu akan naik ke atas langit. Kemudian pintu langit ditutup oleh malaikat. Lalu balik lagi itu laknat turun ke bumi, pintu bumi juga seluruhnya ditutup. Nah, kalau udah ditutup atas, ditutup bawah, itu laknat akan ta'khudhu yaminan wa shimalan. Dia akan ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, ya, nyari jodoh. Nah, kalau tidak juga ketemu, dia akan kembali kepada orang yang dilaknat. Kalau ternyata orang yang dilaknat itu tidak berhak untuk dilaknat karena sebenarnya dia orang baik, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, kan ngeri. Kita ngelaknat orang tapi laknatnya kembali kepada kita. Hadis Abu Darda dengan derajat yang hasanun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi serta Al-Bazzar. Bahkan melaknat binatang itu juga tidak boleh. Dan ada sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Ibn Abi Daud dengan nomor 2561, juga ada di Sahih Muslim 2595, bahwasannya Nabi pernah dalam satu safar bersama rombongan, ada wanita juga di situ. Menurut Imran ibn Husain, ketika lagi safar, tiba-tiba Nabi mendengar seseorang melaknat binatang, unta dalam hal ini. Kemudian Nabi nanya, siapa tuh yang laknat? Kata Imran ibn Husain atau sahabat yang lainnya, hadhihi fulanah. Dalam riwayat Muslim disebutkan imra'atun minal ansor, seorang wanita dari kalangan Ansor. Kita tahu orang-orang Ansor itu terkenal positifnya, suka menolong, dermawan, sama wanitanya terkenal berani. Ya, tapi namanya manusia, ada juga yang melaknat binatang. Nah, kenapa dia sampai melaknat untanya?
di sini dikatakan dojirat fala'anatha. Dojirat di sini bisa kembali kepada si wanita itu atau kembali kepada si unta. Maksudnya apa? Bisa jadi wanita ini kesel, bosan karena nih unta jalannya lama. Atau dojiratnya, kata kerja dojirat ini kembali kepada si unta, yaitu si unta berontak, tiba-tiba kabur gitu, akhirnya dilaknat. Ala kulli hal, pokoknya nih perempuan melaknat untanya. Lalu Nabi mengatakan, khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'una. Ambil semua yang ada di badan unta itu, baik barang bawaannya maupun pelananya atau haudaj, yaitu semacam tanduk yang ada di unta itu kan. Pokoknya semua yang ada di unta itu harus dilepas. Sampai Imran ibn Husain mengatakan, saya lihat ternyata unta itu putih tapi ada hitam-hitamnya gitu, sampai kelihatan karena tadinya tertutup oleh pelana atau haudaj itu. Nah, kemudian kenapa kok unta bisa kena laknat? Kata Nabi, lepasin semua yang ada di badan tuh unta, kemudian biarkan, lepas. Jangan lagi dipakai itu unta, karena dia dilaknat. Lalu muncul pertanyaan, emang unta salah apa? Emang bisa berbuat dosa? Kok dia kena laknat? Jawabannya tidak. Maksud Nabi mengatakan bahwa unta ini terlaknat itu ada 3. Yang pertama bahwa kemungkinan unta ini hilang keberkahannya gara-gara laknat tadi. Yang kedua, bisa jadi doa si perempuan dengan laknat itu benar dijawab oleh Allah, sehingga unta itu terlaknat, dalam artian nanti akan terkena si pemilik barunya karena sudah terlanjur dilaknat. Atau yang ketiga, ini sebagai peringatan bahwa unta ini harus dilepas, jangan dipakai lagi, peringatan bagi yang melaknat unta agar jangan sekali lagi melakukan laknat. Karena apa? Kalau sudah dilaknat, kasihan untanya, nggak boleh lagi dipakai, begitu ya. Baik, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, demikian yang dapat kita paparkan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih mudah atau lebih bersemangat dalam menjaga lisan kita agar tidak gampang melaknat saudara-saudara kita, baik muslim maupun kafir. Bahkan kalau orang kafir boleh dilaknat kalau sudah jelas ada dalilnya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, atau iblis yang ada dalilnya jelas, boleh kita melaknat. Atau sudah jelas, kata Ibnu Taimiyah, dia meninggal dalam keadaan kafir, itu baru boleh orang itu dilaknat. Kalau masih hidup, belum ketahuan endingnya, apakah dia taubat, ya kan. Seperti sekarang orang di Eropa, di Amerika banyak yang akhirnya masuk Islam gara-gara kasus Gaza gitu kan, akhirnya mereka banyak masuk Islam. Nah, kita nggak boleh melaknat ketika mereka masih hidup karena kemungkinan mereka masuk Islam, bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada saran dan kritik atau pertanyaan, dipersilahkan.